Komisi masuk ke ruang sidang hari ini, mohon berdiri. Silakan duduk. Kita mulai ya. Sesuai dengan jadwal undangan jam 8:30. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 005 garing 4 Romawi garing KIP Seri PSIP garing 2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terkait terhadap pemohon Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada hari ini Senin 20 Mei dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak yang sudah hadir untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Baik, saya ulangi lagi. Ini karena ada 2 register ya yang kita akan sidangkan pada hari ini. Register yang akan kita lakukan persidangan pada hari ini adalah register 005 garing 4 Romawi garing KIP Tri PSIP garing 2024 dan register sengketa 006 garing 4 Romawi garing KIP Tri PSIP garing 2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau yakin terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum KPU RI dinyatakan bukan terbuka umum. Saya ulangi ya. Baik, Panitra, bagaimana dengan kehadiran termohon? Untuk termohon kemarin sudah dikonfirmasi ke KPU, pihak KPU Pak, akan tetapi dari pihak KPU-nya menyatakan kalau yang hadir hari ini adalah kuasa hukum dan sampai sekarang sampai menit ini belum ada hadir kuasa hukum tersebut. Baik, tapi saudara sudah menyampaikan panggilan secara patut ya? Betul. Sudah dikirimkan suratnya. Sudah dikonfirmasi untuk diterima. Tanggal berapa persidangannya? Di tanggal 19 kemarin Pak. Baik. Di jam berapa sidangnya? Setengah 9. Setengah 9 ya. Sekarang sudah hampir setengah jam 9. Jadi sidang tetap akan kita lanjutkan. Silakan saudara bacakan tata tertib persidangan. Baik. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan data kuasanya, termohon dan data kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. B. Pemohon dan data kuasanya, termohon dan data kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan data kuasanya, termohon dan data kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan data kuasanya, termohon dan data kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi selalu diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Berikut keluar. Saudara pemohon, saudara sudah pernah ya sebelumnya sidang di komisi informasi hukum acara yang dilaksanakan full. Baik, silakan karena ini baru. Baik, saya lanjutkan. Saudara pemohon, karena ini adalah sidang awal ya, nanti kita akan melakukan beberapa pemeriksaan legal standing, kemudian jangka waktu permohonan dan kewenangan relatif dan kewenangan absolut ya dalam persidangan ini. Silakan saudara bisa langsung masuk ke dalam persidangan ya. Baik.
tadi sidang sudah dibuka, tetapi kita belum masuk kepada pemeriksaan awal ya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Baik. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan awal ya, pemeriksaan awalnya karena saudara juga sudah pernah sidang di sini, jadi saya tidak usah jelaskan dulu ya, saudara sudah paham. Baik, silakan saudara pemohon tunjukkan kembali identitas saudara dan juga saudara termohon menunjukkan identitas saudara. Saudara sendiri. Sudah disilakan. Tidak apa-apa. Langsung dua perkara. Iya, langsung dua perkara. Surat saudara ada surat kuasa atau bagaimana? Tidak. Saudara langsung sebagai ketua pengurus yayasan pemohon. Sendiri udah nggak ada temannya. Ada kegiatan di Sumatera. ini surat kuasa. Dua aja. Saudara Sujana Ya. dan satu lagi saudara. Kayaknya kalau gitu udah selesai, jadi udah nggak peduli. Saudara Hendik ya. Ada Pikada. Silakan saudara cek. Saudara mau cek ini surat kuasanya biar nanti saudara. Ini KTP warna merah. Ini khusus untuk register 005 dan 006 ya. Betul betul. Negara asing. Jadi saudara warga negara asing sampai sekarang. Gimana tuh? Perlu cek Gimana? Gimana? ini identitasnya. Ya. Dia mengaku sebagai warga negara asing. Ya. Ya, tapi kalau saudara kan atas nama dan hukum ya. Sesuai Atas nama badan hukumnya kan, bukan atas nama pribadi kan. Atas nama pribadi nggak boleh. Nggak boleh. Ya, bisa kalau bisa mendapatkan Bisa warga negara asing. bisa bukan sendiri. Kalau individu nggak bisa. Bapaknya orang lain nggak bisa. Kalau badan hukumnya bisa. Baik nanti kita pelajari. Ini bisa bagian form, bisa scan QR code akan Saudara nggak atas nama individu kan? yayasan. Nah, teman-temannya mana? ada kegiatan Saudara ketua ya di sini ya. Masih soal pemilu, aku masih butuh. Pemilu udah lewat. tapi ini terkait Pikada. Oh, bukan. Saudara cukup ya tulisannya? Saudara ada yang mau dikomentar terakhir? Silakan dulu. Ini menjadi catatan majelis. Saudara pemohon cukup ya dengan identitasnya? Cukup. Ya, dengan kuasa khusus. Saudara pemohon, termohon, saudara. Izin Ada majelis catatan? terkait dengan subjektif atau objektif atau seperti apa? Terkait dengan identitasnya. Identitas ya, tentu itu kami menjadi catatan bagi kami ya, karena ternyata yang hadir hari ini mengakui sebagai warga negara asing, dan ini tentunya perlu penelusuran juga secara regulasi hukum apakah memungkinkan untuk bertindak untuk dan atas nama dan mewakili, khususnya dalam perkara aku itu kalau nanti kita bisa mencapai suatu informasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak punya wewenang untuk mengajukan permohonan ini, sudah sepatutnya permohonan ini dibubarkan. Silakan. Saudara nanti silakan dipelajari ya, kemudian
bisa membuat catatan ya, bisa disampaikan kepada majelis. Hari ini mengapa sidang dilaksanakan ya, karena pemohon informasi itu dari 3 kategori, yaitu perorangan, kemudian badan hukum dan juga kelompok orang. Karena saudara pemohon ini mengatasnamakan badan hukum, maka persidangan bisa dilanjutkan ya. Tapi kalau saudara punya catatan-catatan, silakan nanti bisa disampaikan ya, untuk koreksi ke depan. Berikutnya terkait dengan ringkasan register 005 dan 006. Saudara pemohon silakan saudara bacakan pelan-pelan ya, nanti biar bisa didengar, dikoreksi. 005 apa yang saudara mohonkan? Izin majelis, kami sudah mempersiapkan itu semua secara tertulis dan kami ingin menyampaikan kepada majelis dalam bentuk opening statement yang termasuk semua Berkaitan dengan apa? berkaitan dengan isi permohonan dan Maksud majelis, saudara bisa bacakan kan? oh, ya bisa. Silakan Ya. saudara bacakan. Baik. Ringkasan 005 ya, permohonan saudara itu apa? Ya, kami belum tahu 005 dan 005-nya itu Sirekap, source code. Sirekap yang ada sampai 7 permohonan itu. Ya. Ada satu permohonan itu ya, kami meminta kode sumber atau source code asli dari aplikasi Sirekap yang diserahkan oleh ITB beserta riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut, mencakup semua perubahan yang terjadi dilakukan sejak penyerahan awal oleh ITB. Itu satu permohonan. Yang kedua, kami meminta semua sertifikasi atau audit, laporan audit terkait dengan sistem IT, software dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Baik, saya ulangi lagi biar lebih jelas ya. Untuk register 005 yang dimohon oleh saudara pemohon ini adalah memohon KPU untuk menyediakan kode sumber atau source kode asli dari aplikasi Sirekap yang diserahkan oleh ITB. Kemudian riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut mencakup semua perubahan yang terjadi dilakukan sejak penyerahan awal oleh ITB. Ketiga, kemudian itu untuk permohonan register 005. Untuk register yang 006, permohonannya itu adalah semua sertifikasi dan audit laporan, audit atau laporan audit terkait dengan sistem IT atau software dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Kami tertarik untuk mendapatkan informasi sertifikasi dan audit baik dari badan pemerintah seperti Kominfo, BSSN dan lain-lain, dan sumber eksternal seperti audit dan sertifikasi ISO. Kami membutuhkan detail lengkap yang jelas menunjukkan sistem mana yang menjadi subjek dari audit dan sertifikasi yang mana. Saudara itu harusnya kalau meminta informasi itu yang jelas dan konkret, jangan lagi bertanya kan gitu ya. Saya minta A, B, C, D, saya minta ini begitu. Jadi ini agak menimbulkan tafsir saudara minta tapi saudara bertanya begitu.
Saudara termohon, saudara pernah mendapatkan informasi permohonan ini dari pemohon? Pernah? Ya, kita mendapatkan majelis. Sama ya? Seperti yang majelis bacakan itu sama? Dalam panggilan yang kami terima juga seperti Sama itu. ya? Saudara pemohon tidak ada tambahan ya? Sama ya? Seperti yang majelis bacakan? Ya. Kalau sama, kita lanjut pada pemeriksaan jangka waktu permohonan ya. Kita menggunakan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 sebagai dasar penyelesaian sengketa informasi. Pemohon informasi mengajukan permohonan pada tanggal 25 Maret 2024. Betul, saudara? Betul. Mengajukan itu. Kemudian saudara mendapat jawaban nggak? Kami dapat jawaban dengan pernyataan bahwa informasi yang diminta dikecualikan. Saudara mendapat informasi tanggal berapa saudara mendapatkan informasi? Itu saya harus membuka email dulu untuk. Silakan dibuka biar lebih. Iya. Baik, kronologi 25 Maret permohonan kami diajukan, 30 Maret dua permohonan kami ditolak, dan pada tanggal yang sama 30 Maret kami telah meminta penjelasan lebih lengkap dari pihak KPU. Penjelasan tersebut diterima pada tanggal 2 April, dan pada tanggal yang sama kami telah ajukan keberatan kepada pihak KPU, dan ya, itu saja. 30 Maret saudara mendapatkan penolakan dari KPU. Betul. Ya, atas dasar pengecualian. Ya. Ya. Pengecualiannya dikarenakan informasi yang saudara minta itu mengandung hak kita. Hak cipta, ya, dalam jawaban 30 Maret dua permohonan ditolak atas dasar hak cipta, dan pada tanggal 2 April dalam penjelasan tambahan dari KPU mereka telah menambahkan dasar keamanan siber sebagai Itu alasan tambahan keterangan ya. tambahan. Tapi pada prinsipnya di tanggal 30 itu saudara sudah mendapatkan penolakan Ya. dari KPU atas dasar pengecualian. Saudara mendapatkan uji konsekuensi pada saat itu? Pada saat tanggal 30? Dalam seluruh proses ini kami belum dapat uji konsekuensi. Belum ada uji konsekuensi ya? Belum ada uji konsekuensi. Tapi saudara sudah ditolak dari KPU, alasannya adalah dikecualikan. Ya. Itu ya? Benar. Baik. Kemudian pada tanggal 30 Maret saudara meminta penjelasan atas penolakan oleh KPU. Saudara mengajukannya kepada siapa ini? Atasannya? Karena itu belum tahap keberatan, kami tetap meminta penjelasan dari PPID biasa dengan catatan bahwa permohonan penjelasan belum merupakan keberatan. Saudara belum mengajukan keberatan ya, hanya minta penjelasan mengapa informasi saudara ditolak karena alasan. Ya, terutama dasar hukumnya. Baik. Kemudian saudara dari surat tanggal 30 itu saudara mendapatkan
jawaban ya dari KPU pada tanggal 2 April. Betul. Ya. Bahwa dasar penolakan adalah keamanan dan seterusnya. Itu ya. Betul. Kemudian setelah itu saudara melakukan apa lagi? Setelah penjelasan tambahan, kami telah ajukan keberatan karena kami berpendapat bahwa alasan untuk penolakan tidak berdasarkan hukum. Iya. Tanggal berapa saudara mengajukan keberatan? Tanggal 2 April juga. Tanggal yang sama. Di tanggal yang sama ya. Iya. Setelah saudara mendapatkan penjelasan, lalu saudara mengajukan keberatan. Kepada siapa? Atasan PPID ya? Kepada atasan PPID ya. Pada atasan PPID. Ya. Baik. Setelah itu saudara ada lagi tanggapan? Setelah itu pada tanggal 3 April ada tanggapan dari atasan PPID bahwa mereka menganggap keberatan ini tidak terkait pemilu dan tidak berdasarkan Perki 1 2019 dan mereka akan menjawab keberatan dalam 30 hari. Itu pada 3 April dan pada hari yang sama kami telah membalas bahwa menurut kami itu tidak benar dan permohonan ini memang sesuai Perki 1 2019 karena terkait pemilu dan pilkada yang mendatang. Oleh karena itu, kami menginformasikan kepada atasan PPID bahwa kami akan mengajukan sengketa di Komisi Informasi jika keberatan kami tidak ditanggapi sesuai Perki 1 2019. Baik, jadi alasan tanggapan ya dari saudara termohon bahwa ini tidak terkait dengan Perki pemilu ya. Ya. Jadi Perki pada umumnya ditanggapi setelah 30 hari. Ya. Ya. Itu ya apa namanya? Saudara ada lagi mau sampaikan? Cukup, Cukup ya. Saya tanya kepada saudara termohon dari keterangan yang disampaikan oleh saudara termohon, ya, apakah betul tanda-tanda yang dimaksud tadi? Izin majelis, berdasarkan kronologi yang kami miliki, bahwasanya seperti tadi disampaikan permohonan pada PPID di tanggal 25 Maret itu betul. Lalu di tanggal 26 PPID sudah menjawab, sudah mencoba melakukan prosedur di internal dan kemudian telah memberikan jawaban permohonan kepada Yakin melalui email pada tanggal 30 Maret. Dan Yakin atau pemohon meminta klarifikasi dan kemudian mengajukan keberatan pada tanggal 3 April. Berarti sama ya? Kurang lebih seperti itu. Sama ya, jadi antara permohonan dengan menurut saudara termohon apakah ini masuk dalam sengketa informasi pemilu atau bukan? Termohon. Ya, baik majelis, sebelum kami memberikan tanggapan, jika diperkenankan majelis supaya duduk perkara ini jelas, kami mau meminta sedikit penjelasan dari pemohon supaya perspektifnya sama. Yang dimaksud dengan source code yang dimintakan oleh pemohon itu seperti apa maksudnya? Sebelum saudara menanya pada pemohon, majelis tanya dulu kepada saudara, apakah permohonan informasi ini masuk di dalam tahapan pemilu tahun 2024 tidak? Saudara paham nggak? Kalau paham, kalau tidak gitu. Apakah maksudnya karena ini kaitannya dengan Sirekap begitu ya? Ya, jadi kaitannya terkait dengan penyelesaian sengketanya menggunakan Perki 1 tahun 2019, apakah nanti akan menggunakan Perki 1 tahun 2003 untuk identifikasi hukum acara. Identifikasi hukum acara itu maksudnya ya. Silakan saudara bisa. Ya, kami pikir ini termasuk. Saudara misalnya belum paham, saudara nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan untuk menjawab daripada nanti menjadi salah. Yang saudara pahami saja.
Silakan. Sepanjang yang kami pahami, karena source code ini berkaitannya dengan Sirekap, tentu ini bagian dari pemilu. Bagian dari tahapan pemilu. Jadi saudara sepakat hukum acara dan pada dalam Paket 1 2019 ya. Baik. Itu yang saudara pemohon ya. Baik. Terkait dengan permohonan informasi, ini informasi publik ya, tetap menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat karena yang termohon adalah PU RI ya, yang penting itu saya rasa sudah. Kemudian saudara pemohon bahwa informasi yang dimohonkan ini adalah yang tadi saya bacakan. Apakah termohon menguasai informasi ini? Kami ingin menjawab itu, tapi kalau boleh nanti sekalian dengan pandangan terhadap objek secara Silakan. itu majelis. Kalau Ya. memang itu berkaitan, silakan saudara Baik. jawab. Pertama majelis, kami mau sampaikan bahwa selain catatan di awal tentang masalah subjektivitas pemohon yang adalah warga negara asing, kami juga melihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon bahwasanya pemohon ini bukan pemohon yang serius terkait permohonan yang diajukan. Karena dari apa yang diminta kita bisa melihat bahwa yang diminta itu tidak spesifik, tidak jelas, dan bahkan justru meminta kita sebagai termohon untuk mengidentifikasi, yang mana hal ini adalah sebenarnya tugas dari pemohon karena dia yang mengetahui apa yang dia inginkan. Selain itu, secara objektif kami juga melihat bahwa permohonan ini objeknya juga tidak clear, tidak jelas, dan dasar dari pengajuan permohonan oleh pemohon juga kami pikir tidak dapat dijadikan alasan yang cukup untuk meminta permohonan ini. Sebagai contoh, misalkan pemohon mendalilkan tujuan dari permohonan source code ini adalah karena adanya anomali. Padahal anomali ini tidak dijelaskan dan apa maksudnya anomali, sehingga ini sangat asumtif dan terkesan menjustifikasi dari kualitas program yang ada. Dan yang kedua, alasannya adalah menyelidiki alasan mengapa KPU telah menyatakan data hasil Sirekap sebagai rahasia, serta menyelidiki bagaimana dana besar APBN untuk Sirekap telah digunakan. Ini sangat krusial majelis. Kita harus mampu mengidentifikasikan apakah memang setiap orang itu bisa melakukan hal yang disampaikan di sini, karena ini bisa berkaitan dengan kewenangan lembaga negara lain. Ketika pemohon menyatakan ingin menyelidiki bagaimana dana besar APBN dan penggunaannya, ini kan kita sudah punya lembaga yang punya wewenang untuk itu. Kita sudah punya BPK. Ketika kita juga membuka ruang bagi masyarakat awam misalnya untuk melakukan ini justru bisa menimbulkan kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat. Dan secara peraturan perundang-undangan itu sudah jelas wewenang kelembagaan negara. Sehingga secara objektif permohonan ini sebenarnya tidak seharusnya diperiksa karena secara tujuan pun tidak jelas dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai contoh lainnya, di permohonan 05 dan 06, pemohon ini mendalilkan ingin melakukan penyelidikan, penelitian. Penyelidikan itu majelis, itu wewenang lembaga yang punya otoritas melakukan penyelidikan. Tidak semua lembaga punya otoritas untuk melakukan penyelidikan. Justru apalagi pihak swasta, penyelidikan itu sangat erat kaitannya dengan fungsi negara. Dan pemohon juga menyatakan ingin melakukan penelitian. Kita harus mengingat karakteristik dari pemohon adalah sebuah yayasan. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan, agama, ataupun sosial. Dan pemohon tidak menjelaskan sejauh mana kapasitasnya melakukan penelitian. Yayasan, misalnya yayasan universitas, itu dia memang kemudian bisa melakukan penelitian karena dia memiliki lini usaha untuk itu, yaitu universitas. Universitas itu menjadi suatu lembaga yang punya aturan tersendiri, yang memang punya kewenangan dan punya otoritas untuk melakukan penelitian, dan punya tenaga ahli dan personil-personil yang memang punya kapasitas untuk melakukan penelitian. Tetapi kita tidak bisa melihat gimana kapasitas dari pemohon mengklaim punya kapasitas melakukan penelitian, mengklaim ingin melakukan penyelidikan. Ini kan nanti terjadi interseksi, overlapping antara bagaimana kita memberikan ruang untuk akses informasi publik dengan kita menyalahi peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kapasitas kelembagaan negara. Nah, sehingga kita harus
clear secara legal standing, secara objek, harus juga punya prinsip kehati-hatian, sehingga tidak hanya dalam koridor kita menyatakan informasi publik, tetapi kemudian terjadi overlapping terhadap otoritas lembaga negara, dan bahkan bisa terjadi potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan. Seperti tadi, APBN itu sudah clear. Kalau ingin diaudit, kita sudah punya lembaga negara yang kita harus juga memberikan trust. Kita juga harus menjaga marwah dari lembaga negara itu. Ketika kita berikan ruang yang terlalu luas bagi swasta, justru kita sudah meragukan sendiri kapasitas dari lembaga negara kita. Izin saya menambahkan, ini saya perlu memberikan perspektif secara bersama-sama. Pertama, terkait bahwa kita merasa tercengang tadi bahwa pemohon secara pribadi adalah masih berstatus sebagai warga negara asing. Itu pertama yang mulia. Yang kedua, bahwa setelah saya pelajari secara seksama permohonan pemohon dari mulai perkara 001, 002, 003, 005, dan 006 itu adalah berkaitan dengan permohonan terkait dengan informasi berkaitan dengan IT. Nah, saya ingin membuka perspektif kita bersama bahwa di era kemajuan teknologi seperti ini, banyak sekali di luar sana itu informasi-informasi yang berkaitan dengan teknologi ini yang dijual belikan secara baik itu rahasia maupun bebas. Maka kita patut untuk memberikan atensi yang sangat mendalam terhadap kedudukan pemohon maupun tujuan daripada pemohon. Bagaimana mungkin dia secara spesifik ingin mengetahui lokasi daripada misalkan dulu permohonan di perkara 001, 002, dan 03, server-server maupun cloud dan jaringan daripada aplikasi yang digunakan oleh KPU. Yang fokus ke 56 saja. Iya. Ini saya ingin memberikan perspektif majelis supaya kita juga bisa memahami sebetulnya apa arah tujuan daripada permohonan pemohon ini semata. Kita di era keterbukaan dan kebebasan berpendapat, dan kita ini dijamin untuk menyampaikan pendapat, tapi juga harus memahami esensi betul. Apakah informasi-informasi yang diminta oleh pemohon ini memang betul-betul untuk keperluan daripada informasi publik atau semata-mata untuk keperluan lain? Maka saya boleh memberikan asumsi bahwa setidak-tidaknya ada kode atau ada tafsiran bahwa permintaan informasi yang diminta oleh pemohon ini sudah merujuk atau mengarah kepada permohonan informasi yang bermotif ekonomi dan politik. Saya bisa buktikan itu yang kedua, bermotif politik, bahwa pemohon ini senyatanya mempunyai afiliasi dengan calon-calon tertentu majelis dalam konsentrasi pemilu tahun 2024. Itu saya bisa buktikan. Bahkan itu terbuka di muka umum, disampaikan. Data-data yang diambil oleh pemohon ini disampaikan oleh paslon-paslon tertentu untuk men-challenge hasil pemilu di lembaga-lembaga lain. Nah, berarti ini kita pasti bisa menafsirkan, selain motif ekonomi yang saya sebutkan bahwa informasi ini bisa dijual belikan, bisa disebarluaskan, bahwa ada motif-motif lain yaitu motif politik. Saya ada informasi yang juga disampaikan oleh teman-teman KPU bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan IT yang sebelum penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan mencoba untuk menawarkan teknologi-teknologi dari luar, dan ada beberapa yang tidak diterima. Dan saya meyakini dengan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini ada kaitannya majelis yang mulia. Pertama, bahwa sudah barang tentu pemohon ini ingin mengetahui seluk-beluk yang terkait dengan sistem IT di dalam KPU. Nah, setelah mereka mendapat informasi, ada kemungkinan besar informasi itu bisa dipakai atau dijual belikan di luar. Apalagi dengan status pemohon secara pribadi tadi, secara pribadi ya, yang bukan secara yayasan tadi, adalah masih warga negara asing. Jadi itu sangat memungkinkan apabila itu kita tarik dengan garis lurus yang saya ceritakan dari kajian atau pandangan saya secara luas tadi, majelis kami. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai bahan penekanan terhadap majelis pada pemeriksaan perkara 005 dan 006 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan perenungan kita bersama. Apakah relevan, apakah masuk akal apabila pemohon sampai detail pengen mengetahui kode source code
Misalkan pengen mengetahui bagaimana sertifikasi itu dilakukan, pengen mengetahui bagaimana audit itu dilakukan oleh lembaga-lembaga, dengan dalih bahwa dia mengatakan bahwa ini sebagai dasar untuk penelitian, bahwa ini sebagai dasar untuk pengetahuan dan lain sebagainya. Terima kasih saya sampaikan. Izin aja sedikit lagi terakhir. Mohon maaf. Di 1 menit ya. Ya. Substansinya saja. Substansinya ya. Mengapa kita juga dalam posisi mengatakan permohonan ini tidak bisa dilanjutkan karena ini kurang pihak. Yang pertama, ini clear adalah masalah kekayaan intelektual, soal hak cipta, yang mana kemudian hak cipta itu kaitannya dengan pihak lain yang menyediakan program, sehingga kita tidak juga bisa punya otoritas terlalu besar terhadap sesuatu yang sebenarnya adalah produk orang lain juga. Ada kaitannya dengan produk orang lain. Maka jika perkara ini ingin diperiksa secara baik, sepatutnya pihak ITB juga dipanggil di dalam perkara. Karena ketika tidak, ini menjadi sesuatu yang sumir dan kita membahas barang orang lain juga. Yang kita harus tanya orangnya juga. Seperti itu majelis. Terima kasih. Kita belum sampai ke sana sebetulnya. Ya, jadi belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Majelis hanya bertanya terkait dengan tujuan dan alasan permohonan. Ya, tapi saudara sudah menjelaskan berkaitan dan berkorelasi. Kemudian majelis juga bertanyakan apakah informasi itu saudara kuasai. Prinsipnya kan saudara kuasai ya informasi itu. Jadi kalau tidak dikuasai kan buat apa kita bersidang sengketa? Itu kaitannya majelis dikuasai, tapi kan juga ada kaitannya dengan pihak lain. Baik, ada kaitannya dengan pihak Betul. lain. Ya, dikuasai tapi berhubungan dengan pihak lain. Kemudian bahwa saudara juga mendapatkan informasi, memberikan tanggapan. Maaf majelis, saya koreksi ya. Terkait itu tadi, sesuai dengan jawaban kita, masalah audit tadi itu tidak kita kuasai, maaf. Tadi clear di balasan kita dinyatakan bahwa audit itu adalah kreasi pihak ketiga, yaitu hak ciptanya pihak ketiga. Jadi kita tidak kuasai. Itu majelis. Kita saudara kuasai ya. Ya. Kemudian terkait dengan hak cipta, saudara menyatakan informasi dikecualikan. Ya. Kan tanggapan saudara itu kan kepada pemohon mengecualikan informasi. Itu saudara sudah lakukan uji konsekuensi belum saat ini? Masih dalam proses. Masih dalam proses ya, berarti saudara harus segera menyampaikan hasil uji konsekuensinya. Saudara pemohon, saudara ini alasan dan tujuan saudara mengajukan permohonan apa? Baik, kami sudah mengajukan opening statement kepada majelis dan itu sudah dijelaskan secara lengkap pada halaman 7, halaman mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7. Tapi secara singkat saya bisa kutip dari putusan Mahkamah Konstitusi PHPU yang menjelaskan kurang lebih kenapa permohonan ini penting. Ya. Kalau bisa disampaikan saja majelis. Iya, saudara jelaskan. Iya. Jadi yang kami meminta sangat terkait yang disampaikan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa memang ada berbagai persoalan terkait Sirekap dan Mahkamah Konstitusi dalam 2 putusan PHPU telah memerintahkan bahwa KPU harus memperbaiki Sirekap, harus melakukan audit Sirekap oleh pihak independen, harus lebih transparan terkait Sirekap, dan Mahkamah Konstitusi bahkan meminta Sirekap dan IT lain terkait pemilu dimanage oleh pihak lain, bukan oleh KPU, karena banyak masalah yang telah teridentifikasi dalam persidangan PHPU dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan isi dari permohonan kami
sepenuhnya sejalan dengan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan saudara mengajukan permohonan itu untuk apa? Kegunaan informasi itu buat apa? Pertama, kode sumber source code dari Sirekap bisa diaudit untuk melihat sumber dari banyak kesalahan dan persoalan data. Contoh, banyak data dari TPS sangat salah dalam Sirekap. Pada akhirnya bahkan KPU menutup data dari Sirekap, tidak lagi mempublikasikannya. Dalam data terakhir Sirekap ada 128 juta suara. Itu data resmi terakhir dalam Sirekap. Padahal untuk hasil pemilu yang melalui putusan 360 dari KPU ada 168 juta suara. Jadi ada banyak isu-isu terkait Sirekap yang juga banyak dibahas di media, disampaikan oleh berbagai ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan semua isu ini mengarahkan ke software yang tidak sesuai. Oleh karena saya bertegas saja, saudara yang akan mengajukan permohonan informasi ini kan atas nama yayasan, ya, atas nama yayasan. Ya, nanti kita tidak melihat terlalu dalam lah, saudara mengajukan atas nama pribadi itu mungkin nanti hal lain ya. Pertanyaan majelis, saudara mengajukan informasi ya berkaitan dengan permohonan 05 dan 06 ini. Saudara gunakan buat apa informasi itu? Kepentingan yayasan saudara apa di situ? Ya, baik. Itu pertanyaannya. Baik, halaman 6. Jadi tujuan pertama adalah audit. Audit. Apakah saudara punya kewenangan audit? Kami bagian dari APDI. Di situ ada berbagai ahli, misalnya 2 ahli yang juga telah menjadi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi, di sidang PHPU, ahli software yang sangat berwenang untuk melakukan analisis atau audit seperti itu. Kami sebagai yakin adalah salah satu member dari asosiasi tersebut, di mana ada banyak alumni ITB, orang-orang yang sangat berkompeten untuk melakukan analisis terhadap kode sumber software, dan yang juga telah menyampaikan dan membuktikan banyak kekurangan dan kesalahan terkait Sirekap di persidangan Mahkamah Konstitusi. Itu tujuan utama dari permohonan pertama terkait kode sumber Sirekap. Yang kedua, juga di dalam di persidangan Mahkamah Konstitusi, termohon telah mengklaim bahwa berbagai audit telah dilakukan tanpa memberikan bukti terkait audit tersebut, tanpa menyampaikan audit itu termasuk apa, versi Sirekap apa, software atau sistem IT mana lain. Begini, saudara mau saya jelaskan dulu terlalu teknis. Ya. Majelis hanya ingin bertanya, kepentingan yayasan saudara terhadap informasi itu apa? Itu aja. Jadi saudara jawab dengan singkat saja. Ya. Sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, harus ada perbaikan dan harus ada lebih transparansi yang lebih baik terkait Sirekap dan audit.
tidak ada indikasi bahwa perintah MK tersebut telah dijalankan oleh termohon. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat umum ingin mengawasi bahwa IT pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai best practices, sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, dan masalah yang telah terjadi di pemilu tidak terjadi ulang di pilkada. Baik. Ya? Ya. Sudah bisa ditangkap ya penjelasan saudara. Majelis Sebentar. Silakan anggota. Terima kasih Ketua Majelis Komisioner. Tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh termohon dan pemohon. Tadi disampaikan oleh termohon bahwa ini memohon informasi atau menyelidiki informasi. Ya. Saya tekankan di sini penyelidikan tidak boleh dilakukan. Kalau keterangan daripada informasi yang didapat nanti dilakukan sebagai langkah lanjut itu tidak di sini. Jadi tujuannya harus jelas. Jadi saya bisa tekankan tadi bahwa memohon informasi itu lain dengan menyelidiki informasi. Ya, itu satu yang harus ditekankan. Yang kedua, audit. Ya. Audit itu menjadi informasi publik apalagi apabila audit itu sudah disahkan oleh lembaga terkait, oleh auditor dalam hal ini BPK atau BPKP. Ya. Nah, di sini tadi kemudian tadi pemohon ditanya mengenai untuk apa? Pemohon sudah menjawab tadi. Satu, pemohon ini merupakan bagian dari asosiasi, ya, asosiasi di mana IPB di dalamnya. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah permintaan audit dari Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi audit itu di sini harus disampaikan, harus dijelaskan pengertiannya harus jelas antara informasi dan informasi publik. Kalau informasi publik ya memang informasi yang harus terbuka dengan beberapa catatan tentunya. Tapi kalau itu belum jadi informasi publik, sifatnya itu terbukanya itu tidak seperti informasi publik. Ya. Nah, sekarang tinggal tadi ditanyakan oleh Ketua Majelis Komisioner. Kami ini ya, ini kita jelaskan bahwa Komisi Informasi itu tugasnya dua, membuat standar layanan informasi publik yang diberikan kepada badan publik termasuk KPU sebagai lembaga non struktural. Jadi kita membuat standar layanan informasi publik yang harus disampaikan oleh badan publik ke publik. Itu harus di undang-undang ya. Kemudian kalau publik merasa tidak jelas, kita juga menyediakan namanya penyelesaian sengketa informasi publik. Ya. Jadi sesederhana itu. Ya. Jadi di sini kita sudah melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, bahkan penilaian terhadap badan publik, di mana KPU juga mendapatkan kategori informatif ya, tertinggi itu kalau saya lihat. Ya. Itu kebermanfaatannya belum kita lihat. Jadi kita melihat kita monefnya itu hanya outcome-nya itu ya kita lihat. Makanya kita menyediakan tadi penyelesaian sengketa informasi publik. Gitu, ya. Ini yang harus dilihat. Nah kemudian tadi Majelis Komisioner sudah jelas. Badan publik boleh nggak menutup? Boleh. Boleh. Tapi harus diberikan uji konsekuensi. Dan sejauh itu menyangkut keterbukaan informasi publik, saya tekankan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu menjadi spesialis terhadap undang-undang yang lain. Dan biasanya itu diadopsi kebijakan yang namanya keterbukaan informasi publik, diadopsi dalam bentuk peraturan kepala atau ketua, kan gitu. Kalau lembaga pemerintah non kementerian yang per kepala, saya kemarin ke BIN ada
peraturan kepala BIN, ya. Kemudian ditetapkan SK itu biasanya isinya daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan, itu SK itu, ya, surat kepala dan peraturan kepala, per kepala dan SK kepala. Jadi ini harus jelas. Jadi satu, kalau memang badan publik yang tadi disampaikan oleh termohon itu akan mengecualikan, ya nggak apa-apa, silakan aja dikecualikan, gitu. Cuman pertanyaannya majelis komisioner tadi sudah dilakukan belum uji konsekuensinya, gitu. Ya kalau belum ya jawab aja belum. Gitu. Jadi kita tidak masuk ke, kita di sini hanya melihat apakah ini informasi terbuka atau tertutup. Itu dulu, ya, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang kita sampaikan kepada seluruh badan publik, ya, seluruh kategori badan publik. Jadi kita poinnya di situ dulu. Kalau memang dikecualikan, ya sampaikan dikecualikan. Kalau memang belum disertai dengan uji konsekuensi, sampaikan kami belum ada uji konsekuensi. Gitu. Kalau nanti disampaikan ada peraturan ketua KPU, sampaikan ada peraturan ketua KPU yang diadopsi dari undang-undang kami, gitu. Dan itu dilakukan oleh banyak badan. Saya lihat itu ada peraturan Gubernur Lemhanas, ada peraturan ketua BIN, kepala BIN dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira itu majelis supaya ini jelas, ya, jelas tidak kemana-mana. Badan publik boleh kok mengecualikan, tidak ada ya, kecualikan saja. Tapi aturan-aturannya harus dilihat. Ya, yang bisa dilihat itu adalah bukan dokumen yang dikecualikan loh. Yang bisa dilihat oleh termohon itu apa alasan pengecualian, itu saja. Tapi kalau dokumennya ya nanti dulu, gitu. Ya, ya ini supaya jelas, supaya tidak kemana-mana, dan kami Komisi Informasi tahu persis hal-hal ini, ya. Jadi supaya tidak kemana-mana nanti ini kalau nggak seperti ini majelis ketua majelis komisioner nanti kemana-mana. Padahal kan kita punya tahapan-tahapan proses daripada hukum acara persidangan. Ya. Jadi tadi ditanyakan oleh ketua majelis komisioner sudah cukup jelas. Kalau memang dikecualikan ya silahkan dikecualikan. Kami minta uji konsekuensinya, kalau perlu sampaikan juga ya peraturan ketua KPU dan surat keputusan ketua KPU. Ya biasanya kalau di lembaga-lembaga lain itu peraturan itu sifatnya lebih luas. Kalau surat keputusan biasanya DIP dan DIK, gitu. Di Kejaksaan Agung juga ada, di mana-mana ada saya lihat. Saya kira itu, jadi saya tidak menanyakan, ini hanya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh ini. Dari yayasan, saya pikir yayasan itu ada juga yayasan yang melakukan penelitian. Habibie Center itu melakukan penelitian. Ya. Ya. Tapi yang ditanyakan itu apakah ada bukti-bukti? Ya. Apakah sudah ada bukti-bukti bahwa saudara meminta informasi itu sudah saudara terapkan dalam bentuk kajian? Mana kajiannya? Kan gitu, betul kan? Ya, saya selalu menanyakan itu ke ICW, ke Kontras dan sebagainya. Kalau ICW Kontras saya sudah banyak melihat kajian-kajian ISEL, gitu ya. Nah ini yang ditanyakan tadi lebih ke arah tidak terus yayasan tidak boleh melakukan penelitian. Banyak yayasan yang melakukan penelitian, tapi yayasan yakin ini harus diberikan evidence. Ya, evidence itu mana? Kalau memang kajian pernah dilakukan mana? Sampaikan. Gitu. Ya, seperti kami menyampaikan kepada pihak publik, ya, catat kemarin saya tanya, saya dikasih link, kita baca semuanya. Ya, dan itu memang persepsi daripada undang-undang keterbukaan informasi di situ. Gitu. Ya, itu ada jelas. Saya kira itu ketua majelis supaya spesifik. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, termasuk sedikit aja majelis. Sebentar dulu ya, kita beri kesempatan. Meneruskan majelis hakim anggota ini tadi, apakah termasuk di legal standingnya akte pendirian itu? Dia secara eksplisit nggak mencantumkan melaksanakan bentuk penelitian. Baik, sebentar ya. Ini biar saya interupsi juga majelis ketua majelis. Mungkin dia diberi kesempatan, mungkin itu akan menjawab itu juga. Ya, anggota majelis yang lain. Jadi mohon didengarkan. Enggak, saya hanya meluruskan bahwa dia menanyakan sesuatu kan ketua majelis memberikan kesempatan kepada anggota majelis yang lain. Mungkin anggota majelis lain juga bisa menanggapi itu kan. Tadi karena dari awal tadi kan anggota majelis yang lain cukup concern dengan apa yang ditanyakan. Jadi mungkin diberi kesempatan dulu ke majelis komisioner. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan anggota. Ya.
Terima kasih Pak Ketua. Kami ingin memberikan bantuan pandangan sebenarnya yang sifatnya bisa membantu masing-masing pihak untuk memperkuat apa yang dimaksud gitu. Kalau dari sisi pemohon, ini pemohon kan tahu undang-undang KIP ya. Kalau sebagai individu nggak bisa kalau WNA kan, ya kan, tahu kan? Ya, memang. Nah, berarti ini nanti jangan sampai berubah posisi pemohonan sebagai individu, karena pilihannya itu individu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Nah, karena posisinya sebagai Badan Hukum Indonesia dan jenengan ini orang asing, sebaiknya dari sisi kami anggota majelis di persidangan berikutnya diwakili, tidak sendirian. Ya, tentu saja. Nah, ditemenin. Tentu saja. Ya, jangan karena udah selesai pemilu udah gak semangat nih. Kami Pihak bisa, pemohon, saya kelakarnya begitu aja. kami ya. bisa mengajukan bukti bahwa teman-teman lain dari pengurus sedang di Sumatera saat ini untuk nggak perlu. acara lain. Nah, nggak perlu gitu-gitu. Sebenarnya Bapak juga di sini sudah kami anggap sah gitu ya, karena mewakilinya Badan Hukum. Cuma lebih baiknya Siap. di persidangan berikutnya Bapak jangan sendirian. Siap. Ya, karena itu nanti juga akan menyulitkan Bapak sendiri. Ini kan Siap. makanya saya bilang pandangan yang kiranya membantu para pihak. Lalu kemudian juga betul nanti di persidangan berikutnya ketika masuk ke adjudikasi, pihak pemohon harus membawa apa yang menjadi concern pemohon. Misalnya tadi sebagai yayasan yang meminta satu informasi untuk tujuan penelitian yang sebelumnya ya diapakan, gitu kan? Jangan dari informasi ke informasi, penelitian sebelumnya diapakan dan informasi ini untuk apa? Jadi nggak lemah gitu ya. Jadi fakta persidangan akan selalu menggali hal-hal seperti itu. Nah, lalu yang sifatnya untuk pihak termohon, saya kira kalau yang pandangan yang mengecualikan dipertajam saja dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi yang terpenting itu kan mengadministrasikan sikap dan kebijakan dari pimpinan dari badan publik. Nah, pengadministrasiannya itu yang akan membantu dalam fakta persidangan. Karena kalau pandangan-pandangan saja, nanti dia tidak akan kuat sebagai fakta persidangan. Di fakta persidangan berikutnya pasti yang akan ditanya, apalagi bapak-bapak sudah pernah di persidangan sebelumnya, pasti yang akan ditanya itu uji konsekuensi. Dan di uji konsekuensi itu pasti yang akan dilihat adalah regulasi-regulasi selain yang ada di Undang-Undang KIP juga. Saya bilang juga ya, selain yang ada di Undang-Undang KIP juga, berikut juga rasionalitasnya. Jadi kalau tadi ada keberatan-keberatan, pengecualian itu disampaikan aja. Yang kira-kira tidak dibutuhkan atau tidak memperkuat, contohnya tadi, misalnya disampaikan tadi, ini pihak pemohon adalah tim ses salah satu capres misalnya gitu. Nah, itu tidak terlalu memperkuat karena posisi capres manapun dia punya hak yang sama. Nah, yang harus diingat pihak termohon itu kan juga bukan mewakili salah satu capres. Nah, ini kami sifatnya membantu ya, membantu hal-hal yang tidak membantu nanti, membantu mengingatkan hal-hal yang tidak terlalu memperkuat nanti. Jadi nanti di tahap berikutnya disampaikan saja, misalnya ada kelemahan-kelemahan yang dilihat dari permohonan gitu, termasuk juga bahaya-bahaya. Itu penting disampaikan. Jadi bahaya-bahaya ketika satu informasi tersebut dibuka, lalu kemudian kaitannya, misalnya dibukanya permohonan yang ini bisa membahayakan apa. Nah, itu penting disampaikan secara secara rasional di uji konsekuensi, karena itu akan membantu fakta persidangan. Pasti majelis akan lebih terbantu kalau itu diajukan oleh para pihak,
karena majelis tidak bisa mengeluarkan interpretasi sendiri, ya kan? Kita bukan interpreter terhadap kemauan masing-masing, tidak. Terus kita tidak juga bisa mengajukan fakta persidangan sendiri, kita nggak bisa. Jadi kalau ada fakta-fakta persidangan yang sifatnya tadi bahaya-bahaya kalau ini diungkap, begitu, ya. Kalau ini diungkap bahayanya ke sini, kalau ini diungkap bahayanya ke sini. Nah, itu dijelaskan saja secara tertulis. Saya kira itu tertulis itu bukan berarti diketiknya, karena kalau hanya sekedar diketik apa yang disampaikan secara lisan itu terekam di kami. Tapi kalau dia masuk ke administrasi uji konsekuensi itu sangat membantu. Jadi kita ada istilah lebih baik repot-repot bikin daftar informasi dikecualikan, lebih baik repot-repot bikin uji konsekuensi daripada repot-repot menjelaskan. Itu aja. Terima kasih Ketua. Saudara tadi ada yang mau sampaikan? Terima kasih majelis. Cek ya. Nanti akan ditambahkan saya, tapi saya pikir tadi dari pernyataan terakhir oleh pemohon, karena ini agendanya adalah pemeriksaan awal kaitannya dengan legal standing yang disampaikan oleh pemohon tadi, dan saya yakin itu sudah menjadi fakta persidangan, semua sudah terekam dengan baik. Itu sudah sangat clear menunjukkan bahwa pemohon sebenarnya tidak memiliki legal standing, dan saya pikir ini perlu dicatat karena tadi pemohon mengatakan pemohon adalah bagian dari suatu asosiasi dan ternyata ahli-ahlinya di asosiasi tersebut. Nah kalau begitu ya silakan saja asosiasi itu saja yang punya kepentingan untuk mengajukan permohonan. Kenapa harus yayasan ini? Karena ternyata yayasan ini tidak punya kapasitas untuk itu. Justru tadi mengklaim karena kita adalah asosiasi apa tadi kan, abdi atau apa gitu ya, yang di situ ada banyak ahli-ahli yang kemudian statementnya pernah dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Lah berarti kan yang punya kepentingan dan punya kapasitas itu justru bukan pemohon, justru asosiasi tersebut. Oleh karena itu sebenarnya apa legal standing pemohon? Dan dalam kaitannya dengan pernyataan komisioner tadi, itu juga sudah sangat clear bahwa kita bicara Habibie Center, kita bicara universitas, memang semua di bawah yayasan, tapi mereka punya kapasitas. Personilnya semua punya sertifikasi, punya izin melakukan penelitian, dan ada outputnya. Tapi apakah pemohon punya riwayat tersebut? Ini juga kaitannya dengan kehati-hatian kita dalam memberikan informasi. Belum lagi tadi kita sudah bicara, yang diminta adalah pendidikan, penelitian, di mana kapasitasnya? Ini kan masalah legal standing, yang kami pikir sini sangat penting untuk dicatat. Ya. Saya izin memberikan pandangan penguatan ya. Ini jangan sampai lepas. Di persidangan kita sebaiknya pihak termohon berfokus pada penjelasan tentang pengecualiannya. Pengecualian informasi maupun dokumen itu bisa dibedakan nanti. Jadi ada yang sifatnya pengecualian dokumen. Dokumen itu berarti segolondongan lah bahasa agamanya. Segelondongan ini nggak boleh. Ada yang pengecualian informasi, penjelasan. Nah, informasi yang dikecualikan bisa jadi misalnya di satu dokumen ada yang ditutup informasinya. Kenapa majelis penting menyampaikan ini? Jangan terfokus pada sesuatu yang sebenarnya majelis sudah cenderung oke gitu. Nanti energinya habis untuk satu hal yang kurang optimal gitu. Kalau legal standing kira-kira udah diterima sama semua majelis, jangan terlalu fokus ke situ. Ini majelis juga butuh fakta persidangan yang bagus soalnya. Ya, ini masukan dari kami. Silakan termohon mau komentar lagi terserah. Ya. Jadi kalau termohon punya catatan-catatan dengan bukti-bukti silakan disampaikan. Begitu aja kan, nanti majelis yang akan mempertimbangkan semua. Ya. Baik. Saudara pemohon, saudara itu di yayasan berfungsi sebagai apa? Ketua pengurus majelis. Ketua pengurus ya, berarti ada anggota-anggota saudara yang lain ya? Majelis di yayasan tidak ada anggota. Tidak ada anggota. Ada pengawas, ada pengurus, ada pembina, tapi tidak ada anggota di yayasan. Tidak ada anggota. Saudara itu sebagai ketua ya. Baik, para pihak ya silakan. Ini betul ya, pihak pemohon besok harus ada teman loh. Akan ada. Karena Badan Hukum Indonesia kalau WNA doang juga nggak bagus di persidangan kita ya. Dan saudara tadi udah dengar sendiri dan saudara sendiri yang menyampaikan saudara itu WNA. Jadi itu fakta persidangan yang dicatat oleh semua. Iya. Saudara harus
tunjukkan sebagai pemohon yang serius. Persidangan berikutnya harus dengan kawan, jangan WNA lagi, WNI juga ya. Baik, saya kira untuk sidang kita pada hari ini kita cukupkan, dan majelis meminta kepada termohon ya, untuk membawa uji konsekuensinya pada persidangan yang akan datang ya. Kemudian uji konsekuensi itu berkaitan dengan informasi yang dimohonkan, baik itu pada 05 maupun pada 06 ya. Nah, uji konsekuensi ini nanti harus menjelaskan secara spesifik tentang analisis ya. Analisis penolakan saudara, mengapa informasi itu dikecualikan, dampak bahaya apa, dampak timbulnya bagaimana, serta retensi dari waktu pengecualiannya berapa lama. Itu yang harus saudara sampaikan. Kemudian terhadap bukti-bukti pemohon terkait dengan pemampatan informasi, misalnya kita sudah pernah bersidang sebelumnya juga ya, 01, 2, dan 3. Kalau saudara punya bukti ya, terkait dengan apakah ada informasi yang tidak digunakan oleh saudara pemohon sebagaimana mestinya, itu juga silakan saudara bisa sampaikan ya, begitu. Nah, demikian juga pemohon, saudara juga harus membuktikan bahwa informasi yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasi itu betul-betul saudara memberikan manfaat baik itu kepada yayasan maupun kepada publik ya, untuk mengedukasi ataukah itu untuk melakukan literasi kepada masyarakat terkait dengan perbaikan pemilu ya, begitu sebentar. Itu yang harus dilakukan oleh para pihak. Dan kemudian jika saudara, karena ini dari awal sudah dikecualikan informasinya ya, nah silakan juga para pihak untuk menyampaikan bukti ya, kalau memang itu ada, memberikan daftar buktinya kepada panitera apa yang mau disampaikan. Atau nanti minggu depan ya, sidang berikutnya kita memeriksa uji konsekuensi terlebih dahulu, maksudnya uji kepentingan publiknya, kemudian nanti kita ingin melihat bukti-bukti yang ingin disampaikan itu ya. Jadi kita langsung masuk kepada adjudikasi. Kenapa tidak mediasi? Karena memang dari awal sudah dikecualikan ya. Nah, soal legasinya dan semuanya itu menjadi pertimbangan majelis terkait dengan alasan-alasan permohonan, itu nanti di akhir saja ya. Masih ada saudara pemohon? Ya, majelis tentang putusan-putusan KIP sebelumnya, memang dari sisi kami tidak ada pemanfaatan informasi karena pihak termohon menolak untuk melaksanakan putusan-putusan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan sebagai informasi tambahan, kami telah mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri akibat penolakan oleh termohon. Baik, ya masih ada upaya keberatan dari termohon? Tidak ada, sesuai Perki 1/2000. Ya, saudara nanti sampaikan saja. Ya. Majelis sudah bisa mempertimbangkan. Terkait kegiatan seperti penelitian yang dilakukan oleh kami, salah satu contoh sudah diajukan sebelumnya, misalnya penelitian tentang forensik pemilu, itu kami akan mengajukan kembali di sidang berikutnya, dan untuk penelitian lain dan caranya kami akan menghadirkan berbagai ahli dari aliansi yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan dengan informasi yang diminta. Oke, nanti bukti dan saksi saudara daftarkan pada panitia ya. Nanti majelis akan memilih apakah nanti itu akan bisa dihadirkan di persidangan atau tidak ya. Saya rasa demikian ya, saudara pemohon dan termohon untuk sidang hari ini. Sekali lagi saya ulang lagi, saudara melakukan uji konsekuensi. Kemudian jika di antara permohonan itu tidak saudara kuasai, saudara jelaskan ya. Misalkan permohonan 05, 06 itu kami tidak menguasai informasi, saudara jelaskan. Nanti kita akan lihat pada sidang berikutnya ya.
Saya rasa cukup ya. Dan sebagai fakta persidangan, kami juga kasih kopi dari opening statement kepada terdakwa. Baik, silakan. Kita tanggal sidang berikutnya tanggal 3 ya, karena kita memberikan kesempatan kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Ya cukup waktunya 3 Juni ya. Biar waktunya cukup ya untuk saudara melakukan kajian terhadap atau melakukan analisis terhadap informasi yang dimaksud. Saya rasa demikian sidang dengan register 005 dan kalau misalkan pada tanggal 3 itu kita sekaligus misalkan mengajukan saksi atau ahli, berarti diperiksa sekaligus. Iya, tapi tetap berurutan nantinya ya. Di hari yang sama. Kenapa? Di hari yang sama. Jika memungkinkan di hari yang sama. Maksud saya begini, kita ingin persidangan ini dengan cepat ya. Kalau memang ada waktu bisa kita lakukan pada hari itu. Makanya saudara daftarkan. Saudara bawa saja tahapannya, nanti ya saya sampaikan. Kita tetap melakukan pemeriksaan uji konsekuensi terlebih dahulu ya. Apa kepentingan publik terhadap itu nanti biar majelis yang menilai. Saudara silakan mempertahankan argumentasi saudara atau dalil apa. Oh ini memang dikecualikan. Pemohon juga demikian ya. Nah setelah itu kita lanjut pada tahapan berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Jadi silakan saja dibawa dan didaftarkan dulu. Jadi dari sejumlah saksi atau ahli yang saudara bawa, nanti majelis yang akan menilai mana yang bisa didengarkan keterangan ya. Untuk bukti surat? Iya, silakan. Sekalian. Di tanggal 3. Iya, di tanggal 3 ya. Baik. Cuma apakah pada saat itu akan kita periksa atau tidak, nanti kita lihat perkembangan dalam sidang berikutnya ya. Tanggal 3 itu menyerahkan ya? Bukti suratnya? Tanggal 3 saudara serahkan. Cukup ya? Cukup. Saudara paham semuanya? Baik, dengan demikian register 005 dan 004 garis miring 4 Romawi garis KIP 005 006 soal ini garis miring 4 Romawi garis miring KIP strip PSIP garis 2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia Yakin terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum KPU RI sedang saya nyatakan diskon. Terima kasih majelis.